Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru ala dzalik ya Allah. Allahumma ma asbahabi min ni'matin, ya Allah, pagi ini nikmat yang kudapat apapun itu, au bi ahadin min khalqik, atau satu makhlukmu siapapun apapun mendapatkan nikmat, faminka wahdaka la syarika lak, itu nikmatnya kamu yang ngasih ya Allah, enggak ada yang lain. Faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakas syukru ala dzalik, maka segala puji syukur bagimu ya Allah, karena kamu sudah memberi aku atau salah satu hambamu yang dapat nikmat siapapun itu, kamu sudah memberinya nikmat. Artinya apa? Setiap pagi kita ikrar, melu senang, ya ikut senang lihat orang dapat nikmat. Kalau bisa ikut senang lihat orang dapat nikmat, namanya hasad atau syukur? Syukur. Dan orang yang kalau begitu hatinya sugih itu, kaya raya itu. Kesian tuh orang yang nggak bisa lihat orang lain senang. Hidupnya nggak akan bisa senang terus itu. Lihat temannya beli kerudung, sakit hati. Lihat temannya beli sandal, sakit hati. Lihat temannya beli tas, sakit hati. Lihat temannya ganti handphone, sakit hati. Lihat temannya ganti suami, sakit hati. Lawang namanya janda kok ya. Janda suaminya meninggal dunia, nikahlah lagi. Boleh atau nggak boleh? Boleh, dia sakit hati. Itu kok laku cepet ya. Aku kok gak laku? Laku. Mesti itu pakai susuk ya, dukun dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya apa ini? Iri dan dengki. Tapi kalau orang yang hatinya itu udah paham, nikmat itu yang ngasih Allah, gak ada yang lain. Faminka wahdaka la syarika lak. Semua nikmat ya Rabb, cuman kamu yang berperan ngasih, gak ada yang lain. Maka lihat temannya bisa beli tas, alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat temannya bisa beli motor, alhamdulillah Allah yang ngasih. Lihat ada orang sakit parah, sehat, dia bilang alhamdulillah Allah yang ngasih. Kalau sampai dia nggak suka ada orang dapat nikmat, bahaya. Nikmat yang ngasih siapa? Nikmat yang ngasih siapa? Contoh misalnya, ini di sini kan dikasih teh, ya air mineral, dikasih betul ya? Teh atau kopi ini? Oh jahe, saya nggak dapat soalnya nggak tahu saya. Tapi saya nggak iri, saya ikut seneng, alhamdulillah. Iya, teh atau jahe, dapat jahe hari ini ya? Dapat jahe sama air mineral, betul? Nah, kok kebetulan salah satu saya tambahin kopi, saya tambahin susu. Boleh atau nggak boleh? Boleh, tuan rumahnya saya, suka-suka saya, betul kan? Nah, kok ada oknum jamaah rebus sore yang kemudian protes. Dia kok dapat, aku kok tidak. Dia kok dapat, aku kok tidak. Berarti yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Yang dapat atau yang memberi? Berarti lagi protes siapa? Merotes saya, betul? Jadi kalau ada orang dapat nikmat, kemudian ada orang yang gak suka kepada orang yang dapat nikmat, berarti sebetulnya yang diprotes siapa? Yang dapat atau yang memberi? Nah, yang memberi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti merotes Allah, nekat atau enggak nekat? Bagaimana bisa senang hidupnya? Berani memprotes Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin bisa senang. Makanya sampai dikatakan, kamu baiknya seperti apapun, kalau kamu hasad, entek-entek, habis itu. Kebaikanmu habis. Kemudian makna hikmah dari hadis ini adalah, orang yang hasad itu enggak mungkin bisa lihat kebaikan orang yang dihasati. Orang yang iri enggak mungkin bisa melihat kebaikan orang yang dia iri kepadanya. Enggak bisa. Kenapa? Kebaikannya akan ketutup dengan rasa irinya. Kebaikannya akan tertutup dengan rasa dengkinya. Contoh tadi, ada satu yang diangkat jabatannya di kantor. Orangnya baik, semua muji-muji. Dia enggak akan bisa lihat kebaikannya. Pasti ada kalimat, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya, tapi kan orangnya. Yang muncul keburukan-keburukan yang direkayasa oleh otaknya. Dia enggak akan bisa mengakui kebaikan orang lain. Ngeri. Ini kalau orang punya hasad. Makanya kita harus cek diri kita sendiri. Gak usah nunjuk orang lain. Sama saja berarti ya. Oh dia ini sukanya dengki. Oh dia sukanya iri. Naudzubillah min dzalik.
Kita cek, kita punya enggak sikap ini? Kalau punya ya istighfar. Kenapa? Eman entek kok. Habis loh pahala kita. Rugi atau enggak rugi? Ruginya luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api, ya, seperti air memadamkan api. Disebut di sini tudfi'ul khati'ah. Karena kesalahan itu ya menjadi bara api neraka. Dosa itu menjadi bara api neraka. Dan dosa itu menimbulkan amarah yang maha kuasa. Jadi kalau pengen Allah enggak marah, kalau pengen nerakanya padam, caranya bagaimana? Siram dengan air. Lah air yang digunakan untuk memadamkan api neraka, air yang digunakan untuk mereda amarah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu? Nabi menyatakan sallallahu as-shadaqah. Bahasa Indonesianya sedekah. Ya, infak sedekah, ya, berderma. Itu bahasa Indonesianya, derma atau sedekah. Jadi derma atau sedekah ini akan memadamkan api yang ada di buku catatan kiri kita nih, padam. Nah kalau apinya padam berarti hidupnya panas atau adem? Adem, nyaman. Jadi kalau hidupnya banyak gelisah, kroso sumu atine ya, hatinya panas, berarti dosanya banyak atau sedikit? Dosanya banyak. Cara madamkannya gimana? Banyak sedekah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena sedekah ini memadamkan api neraka kita sendiri. Kalau api neraka kita padam, berarti kita masuk ke dalam surga. Dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Surga di dunia ini sebelum surga di akhirat nanti. Di dunia akan merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Karena apinya dosa sudah dipadamkan dengan sedekah. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada. Berarti sedekah ini penting atau enggak penting? Penting ya, cuman setan itu enggak suka. Ya, yang namanya setan itu pokoknya turunannya iblis, bolone iblis, enggak senang lihat orang senang, itu setan. Ya, enggak senang lihat orang senang, itu setan. Makanya setan selalu membisikkan agar kita enggak berani sedekah. Selalu dibisikin begini, nanti saja kalau sudah kaya baru sedekah. Nanti saja kalau sudah sehat baru sedekah. Nanti saja kalau sudah lapang baru sedekah. Jadi judulnya itu kalimatnya nanti saja. Ya nanti saja. Padahal ya sedekah itu bukan milik orang kaya. Ini satu kesalahan fatal. Ya sedekah itu bukan milik orang kaya. Kalau zakat memang milik orang yang wajib zakat. Kalau sedekah milik semua orang yang butuh dosanya diampuni. Ya, butuh dosanya diampuni. Maka Rasul menyatakan, ya padamkanlah api neraka, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkan dirimu dari siksa api neraka, selamatkan dirimu dari siksa api neraka, walaupun kamu sedekah dengan secuil butir kurma. Orang kalau sedekah dengan secuil butir kurma berarti sugih napa melarat? Ya melarat pol gitu ya. Udah enggak punya apa-apa, punya kurma cuma satu dibagi jadi dua. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jangan nunggu kaya, selamatkan dirimu dari siksa api neraka, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Nih, sedekahkan. Jadi sedekah bukan milik orang kaya, milik siapapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita yang pas-pasan saja suka sedekah, lah kok yang turah-turah enggak suka sedekah, ya berarti ya suka sama api neraka. Naudzubillah min dzalik. Koyo-koyo niki kok wis kebal neraka gitu ya. Orang kalau duitnya banyak tapi dia kok males sedekah, berat sedekah, seakan-akan itu dia punya dosa itu sudah habis, seakan-akan dia enggak akan tersentuh api neraka, sehingga dia enggak butuh menjalankan sabda Nabi Muhammad SAW,
jauhkan dirimu dari siksa api neraka meskipun dengan separuh butir kurma. Nah artinya apa? Artinya siapapun di antara kita dianjurkan untuk sedekah, berderma, sedekah. Bahkan dikatakan afdhalus sedekah, sedekah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang engkau keluarkan wa anta sahih syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa kama qala sallallahu. Kamu dalam keadaan sehat. Beda loh ya. Orang kalau sakit sedekah itu ada harapannya. Moga-moga berkat sedekah jadi sembuh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi ya biasa, itu namanya sedekah levelnya level biasa. The next level adalah kamu sehat. Jadi sedekah bukan karena pengen sembuh dari penyakit. Antas sahih, kemudian syahih. Kamu dalam keadaan pelit mengeluarkannya, berat mengeluarkannya. Kenapa? Punyanya cuman itu mungkin. Kalau dikeluarkan habis. Punyanya cuman sedikit. Kalau dikeluarkan sisanya sangat mepet. Kemudian ta'mulul ghina, dan kamu punya cita-cita pengen jadi orang yang berkecukupan. Artinya kamu pengen nabung, masih butuh pengen nabung, yang ada sedikit, badannya sehat, kok sedekah. Nah ini sedekah yang luar biasa. Nilainya, kursnya paling tinggi menurut Nabi Muhammad SAW. Lah kalau ada orang punya uang 1 triliun, sedekah 10 miliar, ya itu biasa-biasa saja. Lawang gajinya 1 juta, sedekahnya kok 500.000, kan ya luar biasa. Kok cukup? Iya, saya puasa Daud, ya anak bojo tak jak poso kabeh, Masya Allah. Ini namanya luar biasa. Demi sedekah sampai dia kelola semacam itu. Ini misal ya, misal. Nah sedekah itu, ada orang nanya tadi sama saya, Habib, kalau kita sedekah nanti rezekinya bisa nambah ya? Nah ini saya mau jelaskan, jelaskan. Jangan berpikir kalau sedekah itu nanti dapatnya pasti 10 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. 100 kali lipat nominal yang kita keluarkan wujud duit. Enggak semacam itu bisa terjadi dan seringkali terjadi. Tapi bukan semacam itu. Gantinya 10 kali lipat itu nanti kalau kamu uangkan nilainya seperti itu. Ya misal, gara-gara sedekah kemudian dia ketabrak. Ternyata setelah diteliti ya badannya dia enggak ada yang lecet. Sementara yang sama-sama tabrakan bareng yang lain itu kakinya patah, tangannya patah. Setelah dikruskan, ternyata itu yang kakinya patah, tangannya patah, biaya perawatan dan lain sebagainya, serta kerugian selama sekian bulan, nilainya adalah 100 juta. Sementara tadi sebelum dia berangkat, ya dia sedekahnya itu senilai 10 juta. Oh ternyata gara-gara saya sedekah 10 juta, betul saya tabrakan, tapi selamat. Kayak gitu. Jadi jangan dibayangkan selalu wujudnya uang. Ini kadang penyakitnya ahli sedekah, dia enten-enten kok gak ganti nih. Tidak muncul gantinya. Kemudian yang kedua, nanya sama saya, Habib apakah sedekah itu nanti narik rezeki? Jawaban saya adalah, kamu bisa sedekah itu sudah rezeki. Karena dengan sedekah dosa kita terhapus. Banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa sedekah. Nah kita kok bisa sedekah? Itu namanya kita dapat rezeki. Dan ini rezeki yang paling mahal. Rezeki ukhrawi, amal soleh. Sampai di sini jelas? Nah ini kalau diterus-teruskan panjang nih. Bab sedekah. Kemudian yang ketiga, ya jadi sedekah itu mampu meredam amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kalau mau marah sama seseorang, ke orang itu ahli sedekah, enggak jadi marah. Lah kalau enggak jadi marah berarti jadinya apa? Ngasih rahmat. Allah sayang. Yang ketiga, Rasul menyatakan wassalatu nurul mu'min. Salat itu cahayanya mukmin. Jadi kalau kita pengen tambah bercahaya, ya perbanyak salat.
perbagus sholat. Semakin bagus sholatnya, di plus tambahi sholat-sholat sunnah, maka cahayanya semakin banyak. Manfaatnya apa? Ada orang nanya, terus manfaatnya jadi bercahaya itu apa toh? Glowing in the dark gitu. Ya, manfaatnya jadi bercahaya itu, kalau orang lain jalan dalam kegelapan, kesandung-sandung, bisa jelungup, bisa masuk jurang, betul ya? Tapi kalau orang punya cahaya tahu, oh itu lobang, oh itu ini. Nah, mukmin yang bercahaya dalam kehidupan dunia, dia itu bisa melihat hidup ini jelasnya luar biasa. Lah kalau jelas berarti nggak ada galau buat dia, kelihatan semua kok. Oh solusinya begini, oh caranya begini, oh ini begini. Sehingga dia hidup tenangnya luar biasa di dunia karena ada cahaya. Di akhirat karena dia punya cahaya jadi jelas jalannya ke surga. Sebab jalan ke neraka itu gelapnya luar biasa. Begitu dia punya cahaya, dia ngerti harus kemana arah ke surga. Kalau nggak punya cahaya, nyasar. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting sekali kita ini memperbanyak cahaya kita dengan memperbaiki sholat, memperbagus sholat, dan memperbanyak sholat sunnah. Kemudian wasyamu junnatun minan nar, dan sesungguhnya puasa adalah benteng dari siksa api neraka. Selain puasa Ramadan, puasa sunnah. Jadi puasa sunnah ini benteng dari siksa api neraka. Orang yang ahli puasa bahkan punya pintu khusus untuk masuk surga. Ya, punya pintu khusus untuk masuk surga. Orang yang ahli puasa. Kalau dia punya pintu khusus masuk surga, berarti dia punya tameng khusus untuk menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Nah, inilah beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah sudah kita bahas sore hari ini. Mudah-mudahan berkah dan manfaatnya.